Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Munaya dari kelas 8B ingin presentasikan tugas prakarya tentang COVID-19. Guru saya memberi tiga pertanyaan. Yang pertama, tentang dampak positif dan negatif penyebaran virus corona. Jadi, yang dampak positifnya, kita bisa kumpul lagi sama keluarga, full time sama keluarga, bisa senang-senang lagi sama keluarga, gabung lagi sama keluarga yang awalnya kesepian, mungkin asik ya, awalnya kesepian jadi nggak kesepian lagi karena ada keluarganya, ada ayah mamanya, ada mama papanya, ada mami papinya, gitu lah. Terus dampak positifnya lagi, lingkungan jadi tidak banyak polusi, tidak banyak lagi sampah yang berserak-serakan, tidak lagi banyak sampah yang menyebar luaskan, sampah yang mengotori ibu kota kayak gitu. Terus tidak lagi banyak kendaraan umum, kendaraan pribadi yang lewat-lewat memberi polusi udara yang bikin kota kita, daerah kita banyak polusinya, yang bikin kunjungan kita jadi tercemar kayak gitu. Terus dampak negatifnya kita jadi tertunda, apalagi ada anak sekolah yang tertunda buat belajar, guru-guru yang buat mengajar anak-anak muridnya, anak-anak sekolah, anak-anak muridnya yang tertunda pelajaran, anak-anak yang lulusan sekarang apalagi yang nggak ada UN, disayangkan sekali menurut saya. Terus dampak negatifnya juga banyak para pekerja, guru-guru, terutama guru-guru yang sampai sekarang mungkin masih ngajar anak-anaknya lewat online, kayak lewat aplikasi yang bisa bareng-bareng kayak gitu. Ada juga guru-guru yang saya baca-baca, guru-guru yang di pedesaan yang mungkin alat elektroniknya yang terbatas, kayak ada anak murid yang nggak punya handphone, HP, ada anak murid yang nggak punya laptop. Itu guru-gurunya mesti nyamperin ke rumahnya satu-satu karena keterbatasan komunikasi. Jadi ya kita sayangkan adanya COVID-19 itu dampak negatifnya buat semua manusia yang ada di sini, terutama anak-anak pelajar, guru-guru, pekerja kantor juga. Walaupun dia kerjanya kantor, tetap saja karena kita nggak tahu rekan kerja atau siapapun yang kerja bareng satu gedung sama kita atau satu ruangan sama kita itu terinfeksi atau terkena virus corona. Terus kita juga banyak pekerja mall yang di PHK karena bangkrutnya atau kekurangan uang kayak gitulah pokoknya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut kalian tentang kegiatan pembelajaran di rumah? Menurut saya pribadi kurang efektif menurut saya, karena saya pribadi juga, saya orangnya yang nggak bisa nangkep langsung kalau belajar sendiri. Saya tipe orang yang mesti dijelaskan baru saya mengerti. Saya bisa paham belajar di rumah, belajar sendiri, saya paham, tapi butuh waktu yang lama buat saya mengerti pelajaran, apalagi pelajaran tertentu yang dikeluarkan nanti di UN, seperti matematika, IPA. Kan mereka ada pelajaran hitung menghitung, bukan hafal menghafal. Tapi saya pribadi saya lebih ke hitung menghitung. Tapi apalagi matematika, karena dia butuh rumus, butuh penjelasan dari gurunya, karena ya butuh pengertian dari guru-gurunya. Tapi karena keterbatasan ini, jadi kita belajar mungkin lewat HP, lewat komunikasi kayak gitu kan. Terus pasti banyak juga anak-anak murid yang
mikir kayak belajarnya kurang efektif, karena dari mereka pasti punya alasan pribadi yang menurut mereka belajar kurang efektif. Terus ada juga mungkin yang bisa belajar di rumah gitu, tapi menurut saya juga belajar di rumah jadi mengakibatkan anak-anak murid karena mereka mikirnya kita di sini diliburkan. Jadi kalau mama saya ngajarin saya, ini bukan libur, ini belajar di rumah. Belajar di rumah berarti penggantinya belajar di sekolah, cuma beda tempatnya saja dan beda bukan jam juga sih, jam maksudnya jam lebih santai aja gitu, bisa lebih santai. Tapi anak-anak murid mungkin banyak yang juga menyalahgunakan keputusan buat libur ini dijadiin libur main, libur kayak santai-santai kayak gitu. Saya pribadi juga kayak gitu, cuman banyak yang ngingetin kayak, kak belajar ada tugas gak, kayak gitu. Pagi-pagi udah mesti dibangunin, mesti belajar jam 8 tuh saya udah mesti benar-benar udah bangun dan benar-benar mesti udah ngerjain tugas yang udah dikasih sama guru, yang udah dikasih tahu sama mama saya kayak gitu. Jadi kita juga bukan cuman di sekolah kita mematuhi peraturan sekolah, tapi kita juga di rumah bisa mematuhi peraturan sekolah lewat rumah. Karena kita juga di rumah anggap aja rumah ini sekolah, karena sekolah aja bisa kita anggap rumah, kenapa rumah nggak bisa kita anggap sekolah, kan gitu kan. Jadi di sekolah aja kita bisa tidur, bisa makan, bisa jajan, maksudnya bisa santai-santai juga di sekolah. Banyak kan yang kayak gitu anak-anak sekolah, kenapa di rumah nggak bisa buat kita belajar? Kan di rumah juga bisa lebih, padahal di rumah kita dikasih kesempatan buat santai-santai juga di rumah kayak gitu. Terus menurut saya sih kayak gitu. Saya pribadi juga saya masih banyak yang belum paham, banyak yang belum mesti dijelasin sama guru-guru saya gitu. Terus pertanyaan ketiga, apa yang kalian ketahui tentang PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Itu yang diterapkan oleh pemerintah saya tinggal di Kota Bekasi. Jadi waktu itu diterapinnya tanggal 20 tanggal berapa ya? Tanggal 15 nggak tahu lah, pokoknya tanggal segitu ya. Terus pembatasan kegiatan tertentu yang berkutip dua, atau pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona atau COVID-19. Jadi pemerintah mengajukan PSBB itu buat pemberhentian untuk tujuan mencegah penyebaran virus corona lebih lanjut ke daerah-daerah yang belum terkena. Jadi diterapkannya kayak gitu buat kita juga mengurangi jiwa-jiwa yang mengurangi kematian bertambah, mengurangi orang-orang yang terinfeksi bertambah, mengurangi kalau orang-orang yang terinfeksinya sudah banyak, otomatis mereka ada pilihan antara dua, imun mereka sehat, imun mereka bagus, imun mereka kuat, badan mereka kuat, mereka sering olahraga, makan sayuran, makan buah-buahan, makan makanan yang sehat, terjaga daya hidupnya, itu mereka bakalan sembuh menurut saya kalau misalnya mereka terinfeksi. Karena dari diri mereka aja mereka mendukung buat mematikan virus mematikan ini. Jadi didirikannya PSBB pun itu salah satunya biar kita bisa mencegah. Karena kan sekarang udah mau bulan puasa, udah mau Ramadan, masa iya kita kayak gak ada lagi sholat taraweh kayak gitu kan, gak masuk akal aja. Maksudnya bukan gak masuk akal, kayak masa iya gak ada lagi sholat taraweh, sholat di masjid lagi kan gitu. Sebelum lebaran aja kita yang mungkin kaum laki-laki yang mesti hari Jumat sholat Jumat jadi nggak sholat Jumat kan, maksudnya yang biasanya kayak gitu ya kayak gitulah. Terus ya PSBB juga dilakukan dengan membatasi aktivitas orang-orang
yang menimbulkan kerumunan banyak atau orang banyak. Yang menimbulkan kerumunan orang-orang yang mengumpul kayak terutama orang-orang juga yang kumpul sama keluarga itu juga kan gak boleh, karena walaupun keluarga dekat, walaupun kerabat dekat, itu pun gak boleh karena kita nggak tahu lingkungan mereka kayak gimana kan. Terus kayak apalagi orang-orang yang dagang-dagang di jalanan itu, menurut aku itu makanya diadain PSBB tuh kayak gitu. Terus orang-orang yang angkutan umum kayak MRT, LRT, KRL, terus bus-bus umum kayak gitu, kayak angkot, itu kan menimbulkan orang-orang, ngumpulnya orang-orang banyak kan. Jadi diterapin PSBB kayak gitu. Makanya sekarang di situ juga ada kerugian. Kita di sini sebenarnya ada kerugian, ada keuntungannya. Kerugiannya mungkin bagi orang-orang yang bekerja, karena mereka bekerja mungkin buat, ada orang-orang yang kayak angkutan umum, ojek online, ojek pengkolan, ojek biasa kayak gitu. Mereka pasti nyari uang buat keluarga, buat ngasih makan istri sama anak-anaknya, buat ngasih makan orang tuanya kayak gitu kan. Itu kerugiannya. Terus keuntungannya makin terbatas lagi, orang-orang yang terinfeksi, orang-orang yang gak kenal lagi, maksudnya kayak ya gitulah, kalian tahu, maksudnya pasti ya ikutin lah anjuran pemerintah kayak gitu. Terus ada juga jenis-jenis kegiatan yang dibatasi sama pemerintah. Kalau di sini aku ada 7. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar, kayak anak sekolah kan, makanya disuruh belajar di rumah kayak gitu. Makanya semangat yang belajar di rumah, oke. Terus yang kedua, kegiatan bekerja di kantor. Buat orang-orang tua yang bekerja di kantor, tolong kalau misalkan emang kalian kepepet, itu usahain sampai rumah jangan langsung masuk atau megang apapun yang ada di rumah, karena kita nggak tahu kalian terinfeksi atau apa. Terus kalian megang barang-barang yang ada di rumah, itu menimbulkan orang-orang yang di rumah pun memegang barang itu dan terkena juga. Jadi usahain yang kerja di kantor jangan memegang apapun, suka sampai rumah langsung buka bajunya, cuci kaki, cuci tangan, buang masker yang kalian pakai dari luar, langsung mandi, dan baru kalian boleh megang anggota keluarga kalian. Terus yang ketiga, kegiatan keagamaan kayak orang-orang beribadah, kayak orang Islam beribadah di masjid, itu diberhentikan sesaat, insya Allah sesaat, semoga dipercepat. Itu diberhentikan karena ibadah pun kita mengandung kumpulnya orang-orang kan. Terus kayak di gereja pun sama mereka. Terus yang keempat, kegiatan di tempat umum kayak di jalanan, kafe, hotel pun tempat umum ya, hotel, mall. Nah itu mall buat ciwi-ciwi, buat tante-tante, buat mama yang belanja-belanja di rumah, please stay home, yourself. Kalian jaga diri kalian dulu, baru jaga anggota keluarga kalian. Kalau kalian nggak bisa jaga diri kalian, mana bisa kalian jaga anggota kalian gitu ya. Terus kegiatan sosial budaya maksudnya kegiatan kayak sosial budaya, politik, kayak orang-orang yang suka orang-orang yang suka berpolitik lah pokoknya, orang-orang yang suka ngumpul tentang mau bahas tentang politik atau apapun itu diberhentikan sejenak dulu ya guys. Terus orang-orang yang ya gotong royong kayak gitu ya, kalian tanpa kalian gotong royong buat bersih-bersihin lingkungan, dengan kalian gotong royong buat stay home di rumah, itu udah termasuk gotong royong, karena gotong royong kalian membasmi virus-virus yang mematikan itu termasuk gotong royong guys. Terus yang keenam, kegiatan transportasi. Nah ini yang ke-8, kegiatan transportasi
kegiatan transportasi, mau transportasi pribadi, transportasi umum kayak KRL, LRT, MRT, kendaraan pribadi, motor, mobil, kendaraan umum, angkot, kopaja, bus, itu yang menimbulkan orang-orang banyak kan, menimbulkan orang-orang yang bersentuhan tangan nggak tanpa sengaja. Itu ya, kalau mau naik mobil sendiri, naik motor sendiri, kalian ke supermarket pun harus sendiri dan pakai masker, gengs, karena kita nggak tahu isinya orang-orang supermarket tuh kayak gimana ya kan. Bisa jadi kasirnya juga kan, mereka megang uang nih, kita ngasih uang, terus mereka ada kembaliannya nih, kalian ambil, kita nggak tahu dia kena apa enggak ya kan. Nah, jadi gitu. Terus yang ketujuh, kegiatan lainnya, maksudnya kegiatan lainnya ya kalian sadar diri aja lah, gimana cara kalian buat berhentiin virus ini gitu kan. Dengan cara kalian berhentiin virus ini dengan diri kalian sendiri, itu bisa lebih baik. Kalian niat dulu di hati kalian buat berhentiin, ada kemauan buat berhentiin virus ini, ikut anjuran pemerintah, itu udah bagus guys. Oke, sekian, assalamualaikum.